Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya dengan topik-topik terbaru dan menarik. Namun sebelumnya, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan terbaru bersama Kang Kumis. Nah, pada kesempatan ini Kang Kumis ingin berbicara sedikit mengenai bagaimana cara menenangkan hati dan pikiran kita ketika kita mengetahui pasangan kita atau istri kita ternyata terbukti melakukan perselingkuhan. Nah, tentunya ini adalah ibarat di saya sembilu dan ditusuk jarum yang begitu sakit. Nah, di saat-saat seperti ini tentunya pemikiran kita ini ketika kita tidak lebih dahulu mendasari dengan hal-hal yang bersifat religi ya, yang bersifat spiritual, ini gampang sekali labil atau mudah terjadi emosional pada diri kita. Nah, kemudian suami mana sih atau istri mana yang tidak marah ketika istri atau pasangan kita terbukti melakukan perselingkuhan? Nah, di sini nggak ada salahnya Kang Kumis ingin berbicara sedikit mengenai langkah-langkah atau beberapa langkah yang harus dilakukan ketika memang Anda atau siapapun mendapati suasana seperti itu. Artinya menemukan hal yang justru ini tidak diinginkan. Nah, mungkin ini terbukti adalah berkat kecurigaan-kecurigaan yang terus Anda teliti dari awal sampai akhir dan hingga membuahkan hasil. Tentunya Anda melakukan ini mendasar kepada bukti-bukti yang sudah Anda dapat. Sebagai langkah awal, coba Anda tenangkan pikiran Anda lebih dahulu, karena dengan menenangkan pikiran Anda bisa berbuat lebih jernih. Artinya tidak melakukan hal-hal bodoh yang justru menyulitkan Anda sendiri. Contoh, melakukan kekerasan terhadap pasangan. Ini adalah hal-hal yang justru menjerumus kepada hal-hal yang bersifat hukum yang justru menyulitkan kehidupan Anda atau langkah Anda berikutnya. Ini jangan sampai seperti itu. Walaupun di sini adalah hal yang sangat sulit untuk kita lakukan karena kita harus mampu tersenyum di dalam tangis atau berpikir tersenyum dalam hati yang panas. Ini memang hal yang cukup sulit untuk kita lakukan. Tapi mau tidak mau tentunya kita harus banyak pertimbangan ke depan. Nah, inilah langkah awal. Kemudian bicarakan baik-baik. Nah, kemudian lihat reaksi si dia, pasangan Anda. Apakah dia tetap ngotot tidak mengakui apa yang telah dilakukan, walaupun Anda tentunya sudah punya bukti ya, punya bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa pasangan Anda betul-betul melakukan pengkhianatan atau perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga Anda ini. Karena biasanya untuk mengaku ini butuh proses ya, dan tentunya dia pun menanggung beban rasa malu, rasa takut, rasa tidak enak hati terhadap Anda atau terhadap pasangannya. Ini dia juga punya beban yang cukup tinggi ya. Nah, maka dari itu hal tersebut juga harus Anda pikirkan bagaimana perasaan pasangan Anda saat itu. Ketika memang pasangan Anda sebetulnya masih ada rasa cinta terhadap Anda, tentunya rasa malu, rasa takut, benci, kecewa, menyesal dan lain sebagainya berbaur menjadi satu. Ya, tanyakan kepada dia baik-baik. Kalau memang masih gagal juga atau masih ngotot belum mengakui, coba Anda lipatkan saudaranya atau orang lain atau siapapun yang kira-kira mampu menciptakan suasana kedamaian dalam rumah tangga Anda. Tapi ingat, Anda harus memilih sahabat, teman atau saudara yang Anda betul-betul yakin bahwa orang tersebut tidak memanfaatkan situasi. Nah, karena bisa jadi orang tersebut justru menambah keruh masalah, artinya memanfaatkan situasi. Tidak bisa berbuat netral, malah mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadinya. Bisa juga. Ya. Kalau memang itu masih belum berhasil juga, belum menemukan titik terang, coba bawa ke orang tuanya. Bicarakan di sana secara baik-baik.
Ya, biasanya karena kalau ditegur sama orang tuanya, biasanya dia sekuat apapun dia akan terbuka. Apa sebetulnya yang menyebabkan dia melakukan perselingkuhan atau justru berkhianat terhadap Anda. Ini yang perlu Anda ketahui. Karena perselingkuhan ini tentunya ada awal mula, ada latar belakang, ada sebab dan musabab terjadinya hal tersebut. Nah, kenapa istri berselingkuh? Ini juga perlu kita korek kembali. Biasanya kalau kita duduk bersama, ada orang tua, ada istri, ada kita. Ini biasanya kita bisa menemukan solusi terbaik untuk ke depan demi keharmonisan rumah tangga. Nah, kemudian langkah berikutnya, setelah semuanya bisa dikorek dan dalam keadaan tidak terpaksa atau dalam keadaan yang sadar, netral, maka selanjutnya beri dia jeda waktu, beri dia kesempatan untuk beberapa hari tinggal bersama orang tuanya. Hal ini bertujuan ya untuk menenangkan pasangan atau hati pasangan Anda agar tidak terus terbakar emosi dan rasa malu yang terus menghinggapi dirinya. Ini. Kemudian yang terakhir, setelah diberikan jeda waktu, maka tentunya masing-masing pihak bisa menjernihkan pikiran, ya, bisa menjernihkan pikiran lalu mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk kedepannya. Yang jadi permasalahan adalah ketika istri atau pasangan Anda selingkuh, Anda masih punya rasa cinta. Nah, tapi di sini tergantung nanti yang berperan, apakah rasa cinta itu lebih kuat, ya, atau rasa benci ini yang justru lebih kuat pada diri Anda. Ketika rasa benci itu jauh tumbuh lebih subur, berarti Anda dengan sangat terpaksa mungkin harus berpisah dengan pasangan Anda karena kebencian di situ lebih punya posisi, ya. Namun ketika Anda masih cinta dan melihat pasangan Anda kembali terenyuh tertarik menimbulkan rasa kasihan, mungkin Anda memaafkan. Walaupun pada dasarnya terlepas Anda mau melepaskan pasangan Anda atau tidak, memaafkan adalah wajib buat Anda. Karena supaya tidak ada lagi beban di antara Anda dengan pasangan Anda. Tapi apapun yang Anda lakukan saat ini adalah Anda adalah suami terbaik yang sudah bisa menyikapi segala hal tanpa menimbulkan pemikiran-pemikiran buruk yang justru istri atau suami nekat melakukan perselingkuhan. Karena Anda sudah memberikan prioritas utama untuk anak, istri, keluarga, pasangan Anda. Nah, saya yakin istri Anda, pasangan Anda juga mencintai semua keluarga Anda. Begitu pula Anda juga mencintai keluarga dari istri. Karena saya yakin sebelum melangkah Anda sudah membuat sebuah pilihan yang tepat untuk kehidupan dan keharmonisan rumah tangga Anda ke depan. Saya yakin Anda bijak dan Anda bisa. Terima kasih.